Sharing singkat tentang bagaimana caranya membuat flipbook animation atau kalau netizen Indonesia bilang animasi halaman buku di Premiere Pro. Contohnya seperti ini. Oke, di sini udah gue buka Premiere Pro-nya dan udah gue siapin juga bahannya. Yang pertama langsung saja kita drag fotonya. Oke. Nah, ini kan seperti ini, jadi size-nya dia itu nggak sama dengan sekuen yang sudah gue buat. Langsung saja klik kanan di sini, lalu kemudian scale to frame size. Oke. Dan selanjutnya adalah kita ke effect control, baru kita resize. Kita bikin menjadi penuh. Nah, seperti ini, oke. Lalu kemudian gue panjangin dikit. Lalu selanjutnya adalah kita klik kanan lalu kita nest. Misalnya di sini gue namain pick 1. Oke. Nah, kenapa harus kita nest? Karena nanti biar gampang kalau kita pengen mengganti foto-fotonya. Jadi kita cukup klik 2 kali, lalu kemudian kita ganti foto yang ada di sini tanpa merubah efek yang sudah kita buat di nest ini nantinya. Oke, lanjut. Lalu untuk yang kedua, nest ini kita duplikat aja, klik kanan, kemudian kita duplikat. Lalu misalnya di sini kita rename menjadi pick 2. Oke. Dan kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini tinggal kita ganti gambarnya. Oke. Lalu kemudian sama seperti yang tadi, karena resolusinya nggak sama, kita klik kanan, kemudian kita scale to frame size. Lalu kita ke effect control dan kita resize. Oke, kira-kira segini. Kemudian kita balik ke sekuen utama kita. Oke. Lalu selanjutnya adalah kita drag yang pick 2 ini. Tinggal kita drag ke sini. Audionya kita hilangin dulu. Lalu kemudian di sini gue pengen pendekin dulu. Di sekitar 3 detik aja. Oke, misalnya seperti ini. Lalu kemudian kita bikin potongan yang ada di pertemuan antara pick 1 dan pick 2 ini. Oke, misalnya di sini gue buat 1 detik ke belakang. Lalu kemudian kita cut di sini. Kemudian kita balikin ke tengah dan kita maju 1 detik juga. Dan kita cut juga. Oke, kita ke pick 1 dulu, yang perpotongan pick 1 ini. Kemudian kita ke efek dan kita cari efek 3D. Nah, kita menggunakan efek basic 3D. Oke, langsung kita drag ke potongan pick 1 dulu ini. Lalu kemudian kita ke efek control, scroll ke bawah, dan kita adjust swift-nya ini. Oke. Ada beberapa video gua sebelumnya yang sudah membahas tentang basic 3D ini. Jadi di sini nggak perlu gue jelasin lagi. Di sini kita langsung bermain di swivel ini, oke? Kita drag ke awal, lalu kemudian kita nyalakan keyframe di swivel. Di sini nilainya biarkan 0, kemudian kita maju. Lalu kita rubah menjadi 90. Langsung kita ketik aja 90. Jadi kalau coba kita cek teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian keyframe akhir kita drag ke ujung. Oke. Dan di sini teman-teman, di sini kan belum kelihatan kalau ini adalah animasi flipbook. Jadi kita perlu menambahkan satu efek lagi, yaitu adalah crop. Kita pergi ke efek. Kemudian kita cari crop. Langsung kita drag ke sini. Pick 1 ini. Oke.
Kita ke efek kontrol lagi, scroll ke bawah. Kita hanya perlu setengah halaman ini. Jadi langsung saja kita adjust yang left. Kita beri 50. Nah, jadinya seperti ini. Coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sudah seperti pergerakan halaman buku. Oke, lanjut. Kemudian untuk yang kedua ini, kita copy aja efek yang ada di pick 1 ini tadi. Cukup kita klik di sini. Kemudian kita klik kanan dan kita copy. Kemudian kita klik di pick 2 ini, lalu klik kanan juga, kemudian kita paste atribut. Di sini kita centang semua, kemudian kita klik OK. Nah, jadi coba kalau kita cek. Nah, seperti ini. Tapi kan sama ini teman-teman. Sementara kita membutuhkan adalah yang kedua ini pergerakannya berbeda di sini. Oke, kita ke yang pick 2 ini. Kita ke efek kontrol. Di sini adalah cropnya kita balik dulu teman-teman. Jadi yang left kita bikin 0 dulu. Kemudian yang right kita bikin 50. Oke. Lalu kemudian pergerakannya ini kan sama seperti ini. Sementara kita butuh adalah pergerakannya dari depan ke belakang. Oke, jadi kita buat adalah untuk yang awal kita bikin min 90. Dan yang akhir di sini kita bikin 0. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian keyframe akhir ini kita drag ke ujung. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya baru kita pikirkan yang ruang-ruang kosong ini. Langkah selanjutnya adalah perpotongan pick 1 dan pick 2 ini kita blok. Kemudian kita drag ke atas. Oke, kita kerjakan yang pick 1 dulu ini. Kita harus mengisi yang ruang kosong sini. Nah, teman-teman, ruang kosong ini kan adalah harusnya pick 1 ini. Jadi di sini kita panjangin aja pick 1 nyampe ujung, nyampe bertemu lagi di pick 2. Oke, coba kita cek. Nah, oke teman-teman. Dan selanjutnya adalah di sini. Nah, di sini harusnya di sini sudah muncul pick 2. Oke, lalu kemudian kita ke pick 2, kita ke potongan pick 2 ini. Kemudian tekan Alt, klik dan tahan, kemudian kita drag ke bawah sini. Oke, jadi kalau coba kita cek. Masih belum sama teman-teman. Berarti kita pindahin ke sini. Oke. Lalu kita panjangin durasinya sama. Nah, sama seperti ini. Jadi kalau coba kita cek. Oke. Lalu kemudian kita kan hanya butuh pick 2 ini untuk mengisi halaman yang kosong tadi. Jadi kita tidak perlu efeknya. Jadi teman-teman klik kanan di pick 2 yang copy ini. Kemudian kita remove atributnya. Oke. Nah, jadi kalau coba kita cek, teman-teman. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah di sini. Di sini harusnya masih muncul yang pick 1. Berarti kita perlu efek satu lagi, yaitu efek crop. Kita pergi ke efek lagi. Kemudian kita drag efek crop ke pick 2 yang duplikat ini. Oke, lalu kemudian kita hanya membutuhkan yang sebelah kanan sini. Dan kita pergi ke efek kontrol, kemudian scroll ke bawah. Kita adjust yang left menjadi 50. Oke, jadi kalau coba kita cek teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Ini kan sebenarnya sudah jadi teman-teman. Tapi yang terakhir adalah agar animasi ini lebih nyata, kita perlu di sini seolah-olah di sini adalah ada semacam bayangan. Jadi dia semacam bayangan ya di situ adalah lipatan buku. Langsung saja yang terakhir adalah kita ke new item, kemudian kita pilih color matte.
Warnanya bebas, teman-teman pilih apa aja. Kemudian kita drag ke sini. Lalu kemudian kita potong. Dan kita pergi ke efek lagi. Kemudian kita cari RAM. Langsung kita drag ke color matte ini. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kemudian kita ke efek control. Lalu scroll ke bawah. Di sini teman-teman kita klik stop of RAM dan end of RAM. Kita klik di sini. Nah, di sini teman-teman, anchor point-nya adalah di sisi atas ini. Kita perlu merubah di tengah sini dan di samping sini, tapi di tengah-tengah juga. Berarti di sini kita ganti 540. Nah, dia ada di sini. Lalu kemudian yang end of RAM kita drag aja ke sini. Oke. Taruhlah mepet di sini. Kemudian agar posisinya berada di tengah-tengah sama seperti ini, kita ganti 540. Nah, oke. Jadi seperti ini. Lalu kemudian kita hanya perlu garis tengah ini kan. Kita kasih satu efek lagi, yaitu efek crop. Kita pergi ke efek. Kemudian kita cari crop. Dan kita drag ke sini. Scroll ke bawah. Kita adjust left menjadi 50. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita scroll ke atas. Kita ubah blend mode-nya menjadi multiply. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Lalu yang terakhir adalah kita atur opacity-nya. Kita drag ke awal. Kita nyalakan keyframe di opacity. Kemudian nilainya kita ubah menjadi 0. Jadi nanti agar dia munculnya itu halus teman-teman. Nggak langsung tahu-tahu ada hitam seperti itu. Kita maju kira-kira 18 frame. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian kita rubah opacity-nya menjadi 25. Lalu kemudian kita maju sedikit. Nanti akan gue taruh di paling akhir. Kita kasih 0. Kemudian kita drag ke ujung. Lalu kita ke keyframe ujung ini. Kemudian kita mundur 18 frame juga. Dan kita kasih nilainya 10. Oke teman-teman, jadi kalau coba kita cek dari awal. Nah, seperti itu teman-teman. Coba kita cek lagi. Mantap kali bun teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya. Kalau ada yang bertanya, gimana sih cara mengganti fotonya? Nah, di sini teman-teman, misalnya kita import lagi satu foto lagi. Karena untuk mengganti fotonya. Oke. Kemudian kita pengen mengganti yang pick 1 ini. Teman-teman klik 2 kali di pick 1 ini. Bisa yang dari timeline ataupun yang dari project sini. Klik 2 kali. Kemudian langsung kita drag aja gambar yang mau kita masukkan. Oke. Dan durasinya juga kita panjangin. Kemudian klik kanan, kita scale to frame size juga. Lalu kemudian kita ke effect control dan kita adjust juga nih agar sama dengan ukuran sequence kita ini. Oke. Jadi kalau kita cek ke sequence utama, kita coba play. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dia tidak merubah efek yang ada di nest ini. Dan kenapa di atasnya ini ikut berubah walaupun sudah kita potong? Nah, karena kalau nesting ini dia tetap akan mengikuti gitu teman-teman. Oke. Kita play lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Sekian sharing-sharing gue kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya jangan lupa like dan share video ini jika teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton dan see you.